game Singapura yang dipandu sang Panji Suryono dan komentator Labib Sadat. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, itu dia kedua national anthem dari kedua tim sudah diperdengarkan dan ini dia line up dari Indonesia. Kita lihat ada perubahan di posisi menjaga gawang, ada Syahrul, kemudian di posisi center back ada dua tandem baru, ada Ryuji Utomo dan juga Alfred dan Dewa. Ya, ini ada duet baru di sana. Kemudian kita tahu di barisan depan ada trio dari Ezra Walian, kemudian Witan Sulaiman dan juga Irfan Jaya. Ini dia formasinya 4-3-3 ya, Labib. Ya betul, kita bisa melihat bagaimana serangan Indonesia kali ini akan diprakarsai duet Ricky Kambuaya dan juga Evan Dimas Darmono, di mana dia akan menyuplai bola kepada flank dari timnas Indonesia. Di situ ada Witan Sulaiman dan juga Irfan Salalingkungi atau Irfan Jaya yang bisa kita kenal. Dan ini cadangan Panji. Tapi benar tadi kalau kita lihat di formasi, sepertinya Santosa akan ditaruh di gelandang bertahan dan Rahmat Irianto untuk menjadi back, menjadi tandem Ryuji Utomo tadi kalau lihat dari line up formasi tadi. Iya, mungkin kita bisa melihat bagaimana Coach Sintayong akan melakukan sedikit rotasi dalam permainan. Mungkin dia melihat suatu potensi dari seorang Alfreanda dan seorang Rahmat Irianto apabila ditukar posisinya. Jadi dia dua kapten 11 tim, Evan Dimas Darmono dan juga Tess Sambat dari Kamboja. Tess Sambat masih berusia 21 tahun, Panji, pemain dari Visaka, salah satu tim besar dari Kamboja, akan memimpin rekan-rekannya dan menghadapi seorang Evan Dimas Darmono, salah satu pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia untuk gelaran edisi Piala AFF kali ini. Ya, laganya akan dipimpin oleh Abdul Baki Yakub Said Abdullah, wasit dari Oman. Betul, Panji. Dan ini dia line up dari Kamboja dengan pelatih Hiroshi Ryu. Menarik, lihat ada pemain-pemain muda banyak di sana, kemudian dipimpin sama satu striker andalannya yang cukup senior dengan 52 caps, ada Kyo Sok Peng yang bermain di klub Visa. Kita lihat formasinya seperti apa yang diturunkan oleh Coach Hiroshi Ryu.
pelatih dari Jepang yang juga bekerja sama dengan manajer mantan pemain asal Jepang. Keisuke Honda ini dia formasi 4-3-3. Betul, kita bisa melihat di Trisula lini depan ada seorang Chantea, Sokpen dan Pisot. Saya melihat seorang dari Pisot bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Kita tahu winger berusia 19 tahun ini atau 20 tahun ini adalah dari klub Phnom Penh Crown, dan kali ini mendapat kesempatan atau kepercayaan dari pelatih Ryu Hirose, Pak Haji. Ada beberapa pemain juga senior yang tidak diturunkan seperti kiper Kiosok Sila dan juga Prak Moni Udon dengan caps yang cukup banyak. Cuman sepertinya pelatih Hirose ingin mencoba beberapa pemain muda untuk menjadi opsi lainnya. Jadi akan siap-siap menuju babak pertama pertandingan timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Yang ini dia wasit utama asal Oman, Abdul Baki atau Said Abdul. Ezra Walian berdiri di tengah lapangan, bersiap-siap kick off. Striker Persib Bandung ini akan menjadi andalan dari seorang Sintayong untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Nanti fluid dari wasit. Ada countdown-nya sekarang ya. Sebelum kick off 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kick off babak pertama sudah dimulai antara timnas Indonesia menghadapi Kamboja dari Vincent Stadium Singapura. Langsung saja bola jauh, namun masih keluar dari lapangan. Irfan Jaya bermain di kiri, kemudian ada Ezra Walian sebagai ujung tombak, dan ada Witan Sulaiman di posisi flank kanan. Lemparan ke dalam, Kamboja bisa direbut oleh pemain Indonesia. Irfan Jaya tadi mencoba melakukan pressing Indonesia sejak menit awal. Langsung menekan para pemain Kamboja, Pak Haji, tidak memberikan celah untuk pemain Kamboja. Ya, berhasil direbut oleh Rahmat Irianto yang benar bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi salah satu pemain yang mendapatkan tugas sebagai DMF, memang posisi DMF menjadi posisi dari Rahmat Irianto di bawah naungan pelatih Sintayong. Ya, artinya memang benar duet utamanya di center back adalah Rizky Tomo dan juga Alvandro Dewangga ya. Betul, Alvandro Dewangga Santosa. dua pemain dengan postur yang sangat tinggi, Pak Haji. Rizky Tomo 183 cm dan Dewangga 182 cm. Menurut saya ini menjadi power tersendiri untuk lini pertahanan dari Indonesia. Jadi ya, pertama Arhan mencoba kasih bola keluar di lapangan dan juga goal kick. Namun bisa lebih baik tadi dari Pratama. Arhan mencoba penetrasi dari sektor kiri atau sektor kanan pertahanan Kamboja. Pertama Arhan, main asal dari PSIS, mempunyai kecepatan dan juga dikenal dengan lemparan kendaraan yang sangat kencang, sangat kuat, sangat jauh. Berhasil kembali diintercept oleh Indonesia, Evan Dimas Darmono. Irfan Jaya, kemudian ada Kamboja, Kamboja. Pratama Arhan mencoba crossing langsung. Masih dikuasai Indonesia. Verifikan bola kepada Pratama Arhan. Masih bisa di-clearance oleh para pemain belakang Kamboja. Ryuji Utomo mencoba inisiatif spekulasi namun masih jauh dari sasaran. Menariknya Pak Haji melihat di 2 menit, 3 menit awal jalannya pertandingan, Indonesia langsung memberikan inisiatif serangan kepada timnas Kamboja. Bagaimana? Ada seorang Keisuke Honda, Pak Haji. Mantan pemain timnas Jepang dan juga AC Milan dan beberapa klub Eropa lainnya. Menarik sekali, langsung datang ke Singapura untuk menyaksikan timnya yang selama ini sebagai manajer lebih banyak memantau lewat virtual Atau online ya Pak Haji. lebih online karena situasi pandemi ini, dan juga Honda masih sempat bermain juga. Mencoba Kamboja mencoba membangun serangan, bisa langsung dipatahkan oleh Asnawi. Baik sekali seorang Asnawi Palam. Irfan Jaya tidak sempurna tadi back pass-nya, one touch-nya. Dewangga mencoba Pak Haji bilak serangan. Arhan langsung ke depan mencari Irfan Jaya, namun masih bisa dikuasai dua pemain lawan. Seperti ada pelanggaran namun tidak diurus oleh wasit. Calling pelanggaran dari seorang Asnawi, klaim pelanggaran yang wasit tidak mencoba memberikan responnya. Ya. Kapten dari Kamboja tersambat sepertinya memang cukup kokoh. Witan Sulaiman mencoba tadi inisiatif yang cukup baik di menit awal pertandingan dari Witan Sulaiman.
Dan anak-anak Indonesia tentunya Panji kita bisa melihat Indonesia menggempur langsung permain tim dari Kamboja, tidak memberikan celah kepada Kamboja menguasai pertandingan atau mengembangkan permainan. Tadi Witan Sulaiman main dari Pekya Jams. Kemudian ada Rigi Tomo di sana. Ezra Walian sudah menunggu umpan manja dari Evan Dimas Darmono. Evan Dimas cari, gol dari Ahmad Irianto. Gol Indonesia unggul 1-0 atas Kamboja. Baik sekali Panji, hasil inisiatif serangan dari anak-anak Indonesia, bagaimana mereka menggempur pertahanan Indonesia dan menghasilkan sebuah tendangan penjuru, dan sebuah tendangan penjuru yang dieksekusi oleh seorang Evan Dimas Darmono menemui kepala dari Rahmat Irianto. Oh, baik sekali, tidak bebas, tidak dijaga, dan memang umpan yang sangat memanjakan. Rahmat Irianto bisa langsung diserahkan ke gawang kiper Kamboja, Hul Kim Hui, kiper muda 21 tahun. Baik sekali Panji, sebuah eksekusi dari Evan Dimas. Surabaya Connection Panji, Surabaya Connection antara Evan Dimas Darmono dan juga Rahmat Irianto. Itu dia Rahmat Irianto. Satu gol ini membuat sedikit pressure relief buat Indonesia karena laga pertama biasanya tidak mudah. Betul. Dan ini sedikit melepaskan tekanan dan juga pressure dan membuat Indonesia bisa bermain lebih enjoy di babak pertama ini. Sangat relax tentunya. Karena memang Indonesia ditargetkan bisa mencetak lebih dari 2 gol ya Pak, karena ketika tahu Malaysia bermain melawan Kamboja bisa menang dengan margin 2 gol, maka Indonesia harus lebih amannya bermain menang 3 gol. Betul. Evan Dimas Darmono Mencari gol selanjutnya nampaknya Indonesia. coba membangun serangan dari belakang. Dewi Jutomo main dari Penang FC. Ricky Kamboja Dewa nggak membesar. Postur tubuh kiri jangkung memang pantas menjadi center back. Pratama Arhan tidak sempurna tadi umpan kepada Ricky Kamboja. Pas saya Evan Jaya. Sebuah pelanggaran nampaknya dari seorang holding midfielder kita, sang pencetak gol pertama Indonesia di AFF tahun ini, Rahmat Irianto. Keisuke Honda tampak serius memantau pertandingan. Instruksi diberikan. Dewa Santosa mencari Evan Dimas pada Pratama Arhan. Sangat tenang sekali one touch mereka. Evan Dimas coba ditarik main Kamboja. Ezra Walian turun ke pinggir kepada Irfan Jaya. Irfan Jaya ada jalan sana. Irfan Jaya mencari Evan Dimas. Ada Rahmat Irianto kembali. Rahmat Irianto tidak bisa dapatkan, masih bisa diblok oleh pemain Kamboja. Witan Sulaiman Nampaknya Asnawi pas tahu ya. kembalikan kepada Ryuji. Ryuji Tomo tadi terlalu lama megang bola, bisa berbahaya jika tadi bolanya terlepas ke Betul. Karena di situ ada seorang Limpisot Panji, pemain yang memiliki speed yang sangat baik, winger dari tim Phnom Penh Crown. Kali ini coba Kamboja memainkan ball position. Ada seorang tes sambat di jantung pertahanan dari Kamboja. Masih dikuasai oleh anak-anak dari Ryu Hirose. Sebuah clearance dari Sarung Trisna mengamankan bola, tapi bola masih dalam menguasai Kamboja. Limpisot mencari kawannya Panji. Baik sekali, sebuah aksi dari Arhan mencari seorang Irfan Jaya. Pertama kembali mengatur tempo pada Rahmat Irianto. Pada Rahmat Irianto kembali. Oh, baik sekali. Tekniknya sangat cantik sekali dari Rahmat Irianto, sangat tenang sekali Rahmat Irianto. Betul, mengingatkan saya dengan sosok ayahnya Panji, Bejo Sugianto. Bejo Sugianto ya, juga memiliki ketenangan, karakter leader. Asnawi Mangkualam pada Ricky Kamboja, berputar-putar Ricky Kamboja. Diri Jutomo langsung saja ke depan, tidak sampai ke temannya. Lepas kiper berbahaya ini. Baik pas tanggung dari para pemain Kamboja. Rahmat Irianto kembali menguasai bola pada Evan Dimas Darmono. Pada Rebecca Rosolo. Sudah Pratama Arhan mencari Irfan Jaya sepertinya. Kembali bisa direbut pemain Kamboja. Indonesia melakukan pressing yang sangat ketat. Betul Panji. Hampir semua pemainnya berada di daerah sepertiga lapangan Kamboja. Dan ini memang instruksi khusus dari seorang
Sintayong bagaimana? Sintayong memang selalu menginstruksikan para pemainnya bermain high pressing. Maka dari itu Sintayong butuh pemain dengan tenaga atau stamina luar biasa. Maka dari itu high pressing yang menjadi andalan dari instruksi dari Sintayong bisa menghasilkan sebuah gol. Kamboja masih berupaya keluar dari tekanan para pemain Indonesia. Sehingga sekarang mungkin ada pressing sangat baik sekali dari Asnawi Mangkualam. Sebuah duel dengan Limpi Shot nampaknya seorang Asnawi Mangkualam. Duel menarik, dua pemain energi dari dua posisi yang berbeda. Sebuah damai. Cantia cukup baik sekali tadi, mampu melewati Ricky Kamboja pada Ezra Walian mencari Witan di sana. Witan Sulaiman, kaum penghukum unggulan. Main yang agak dari Legia juga. Mencari Irfan Jaya masih belum sempurna. Irfan Jaya masuk pressing. Seperti ada instruksi dari tinggi lapangan yang sudah cukup banyak dari tim official Kamboja. Bagaimana kita bisa melihat Kamboja dalam pertahanan Indonesia. Dan Sosidan membuang saja langsung ke kiri mencari Limpi Shot. Pemain berusia 20 tahun dengan 6 caps bersama Kamboja. Kembali dari minat tanah. Mencoba minat tanah di sana. Bisa diinspirasi oleh Ridho Tomo. Baik sekali, sebuah clearance dari Rudi membuat Kamboja menghasilkan lemparan ke dalam. Minat tanah, pemain 19 tahun, baru memiliki 2 caps bersama Kamboja. Kita bisa melihat memang kedua tim banyak diisi oleh pemain-pemain muda ya Panji. Ya. Terutama Kamboja banyak menggunakan pemain di bawah 22 tahun bahkan. Karena memang kedua negara ini memang sama-sama sedang membangun fondasi baru ya. Betul. Bawa pelatih baru. Mencoba membangun legasi baru Panji, istilahnya seperti itu. Mereka dengan filosofi pelatih asal Jepang, sementara Indonesia dari pelatih asal Korea, Sintayong. Alhamdulillah sudah Ezra Walian. Tidak ada yang menyebut di sana. Ricky Kamboja, Baru Sabri, Pratama Arhan. Pratama, Irfan Jaya. Pelanggaran tadi di sana. Irfan Jaya, pemain berusia 25 tahun, andalan dari klub PSS Sleman. Berdarah Sulawesi Selatan, memiliki speed dan agility sangat baik. Pemain yang sangat disukai oleh seorang Sintayong tentunya. Selain Coach Hedia Heri Yudo ataupun Egy Maulana, Irfan Jaya seperti mendapatkan spotlight. Panji. Cara pemainnya ini yang tidak mengenal lelah dan juga selalu mengejar bola sangat disukai oleh Sintayong. Betul, determinasi tingkat tinggi tentunya. Ian Ratana, 19 tahun. Sangat tenang kita bisa lihat Panji, 19 tahun, bermain untuk tim nasional. Ratana Kembali dari Limpi Shot. Pelanggaran sepertinya. Limpi Shot, pemain yang cukup baik dan dari awal jalannya pertandingan. Kita bisa melihat bagaimana Sintayong dalam raut wajah yang masih tidak puas karena mencari gol selanjutnya untuk timnas Indonesia. Mengandalkan Dewangga kali ini dengan kemampuan kaki kirinya mencoba build up serangan baik sekali, pendek saja Dewangga kepada Arhan. Semarang Connection tentunya kembalikan kepada Rahmat Irianto, melakukan crossing jauh sana kepada Witan Sulaiman nampaknya. Tidak jelas, sebuah back pass dari seorang Witan tidak menemui kawannya. Kita bisa melihat bagaimana Indonesia mencoba mencari gol selanjutnya dengan menekan pertahanan dari timnas Kamboja. Sebuah pressing tingkat tinggi. Kembali Asnawi Mangkualam. Ada Ricky Kamboja. Sebuah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mencari gol selanjutnya. Mudah saja dibaca oleh lini pertahanan dari Kamboja. Sebuah crossing atau umpan dari Ricky. Dewangga pendek saja kepada Ivan Dimas. Ivan Dimas mencari kawannya, switch ball saja Ivan Dimas menuju Asnawi Mangkualam. Lebar lapangan mungkin menjadi masalah karena terlalu pendek nampaknya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Asnawi
menjaga fullback kanan atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Sebuah serangan Irfan Jaya lakukan tusukan. Wow, hampir saja sebuah crossing yang sangat manis. Ezra Walian tampak gemas sekali. Sedikit sekali tadi momentumnya. Beruntung ada captain dari Kamboja, sebuah crossing manis lagi dari seorang pemain Witan Gedang Switan. Sayang masih ada seorang Tes Sambat. Kemudian karakter pemimpinnya. Jika tidak ada sampai tadi sudah bola bisa langsung dicepatkan oleh Ezra Walian. Cocoran dan kali ini ada sebuah skema tendangan penjuru kembali Panji untuk timnas Indonesia. Evan Dimas Darmono mencoba memberikan umpan dari sepak pojok. Mencari kembali ada bahaya. Scrimmage tapi masih gagal, berhasil diamankan oleh tim pertahanan dari Kamboja. Pertama arahan pada Evan Dimas dari Kamboja. Lepas tadi bola masih bisa dikuasai kembali. Yugi Tomo kepada Asnawi Mangkualam. Sejauh ini sangat baik ya Panji permainan dari timnas Indonesia. Langsung saja pindah lapangan ke Evan Dimas Darmono. Pindah sisi. Pratama Arhan kepada Irfan Jaya. Irfan Jaya mencari rekannya Regi Kamboja. Pada Asnawi langsung pada Witan Sulaiman. Dan sepertinya offside tadi. Posisi dari Witan Sulaiman sudah berada di posisi yang tidak menguntungkan. Sepertinya Witan juga terkejut. Mas Nawi langsung memberikan one touch pass tanpa dikontrol terlebih dahulu. Tidak siap posisinya. Dan dia bek kiri dari Kamboja saat posit. Langsung saja long ball mencoba keluar dari tekanan para pemain Indonesia. Dewangga mencoba build up serangan menuju Arhan. Pelan saja Arhan atau ya betul Irfan Jaya dituju. Kita bisa melihat seorang Tes Sambat Panji sangat solid, sangat kokoh di pertahanan Angkor Warrior, menjadi andalan pelatih Ryu Hirose. Pemain muda 21 tahun bermain di Visaka. Sintayong dengan instruksi dia Dewa. Tawaran dengan lemparan kuat throw ini. Mengingatkan kita kepada seorang Rory Dewa Panji. Sangat kuat lemparan, bisa langsung mendekati kotak penalti lawan. Bahkan langsung masuk kotak penalti lawan, tapi ada kapten yang muda Kesambat. Ezra Walian Baik, Ezra Walian dari Irfan Jaya, kita makan situ. Namun sayang, sontekan dari Witan Sulaiman masih bisa terkena dari back Kamboja, tidak sempurna. Namun skema yang cukup baik sebenarnya tadi dari Irfan Jaya pada Witan Sulaiman. Betul, sebuah kombinasi yang sangat baik. Tadi bisa langsung dipatahkan oleh Asnawi Mangkualam. Bersih, sebuah tackling dari Asnawi. Ada belum di sana. Evan Dimas Darmono. Evan Dimas. Gol! Kapten kita Evan Dimas Darmono membawa Indonesia unggul 2 gol atas Kamboja. Ya, kita bisa melihat Panji sebuah tendangan menghilang dari seorang Evan Dimas dengan selebrasi goyangan Jawa Timur mungkin dari seorang Evan Dimas. Kita bisa melihat bagaimana kombinasi serangan dari Indonesia sangat baik, berawal dari crossing Arhan dan sebuah lost ball dari seorang pemain Jack Gedang Switan Sulaiman menuju dari Evan Dimas. Kita lihat Sebenarnya sudah dihadang oleh sang kapten ya, namun bola sepertinya lewat kolong dari kapten Kamboja Tes Sambat. Dan sedikit ada deflect lagi dari seorang Tes Sambat dan Evan Dimas. Kita lihat dengan ciri khasnya tendangan akurasi tingkat tinggi, baik sekali. Awal yang baik untuk timnas Indonesia, 2-0 untuk sementara keunggulan timnas Indonesia atas Kamboja di babak pertama. Setelah gol dari Rahmat Irianto, Indonesia kembali menambah keunggulan melalui tembakan menghilang dari seorang Evan Dimas Darmono, baik sekali. Dan kali ini Indonesia tetap dengan skema dari awal Panji melakukan serangan bertubi-tubi ke lini pertahanan dari Kamboja, baik sekali seorang Sintayong menginstruksikan anak asuhnya. Dan kali ini build up Arhan baik sekali menuju Irfan Jaya. Dijatuhkan tadi Irfan Jaya. Pure sebuah teknikal atau
foul dari seorang pemain Kamboja, Kria nampaknya nomor punggung 4, Saret Kria, tandem dari tes sahabat. Memang sejak awal tadi kombinasi dari Pratama dan juga Evan Jaya sering merepotkan barisan kanan pertahanan dari Kamboja ya. Betul, kombinasi 1-2 antara kedua pemain tersebut sangat baik. Ya, mereka sama-sama punya kecepatan, sama-sama punya skill juga dari Pratama dan juga Evan Jaya. Langsung saja ke depan, tidak menjadi sana kembali. Oh, sudah nampaknya ada sebuah klaim handball dari pemain Indonesia. Nah, makin diantar sepertinya. Sintayong kemudian instruksi masih belum puas. Betul, ada di banyak-banyak yang dibutuhkan. ada di technical area. Ya. Dan memang Sintayong kita tahu pelatih yang sangat ambisius, mungkin dia mencari gol sebaik-baiknya Panji. Kalian bisa lihat sementara position Indonesia 63, kemudian Kamboja 37 dengan attempts yang sendiri 3 dan juga 2 gol sudah tercipta dari 3 attempts yang dilaksanakan. Betul, kita tahu berarti dengan persentase hingga 66% berarti lini depan dari Indonesia atau peluang yang dihasilkan oleh Indonesia bisa menjadi gol, dan itu sangat baik sekali. Sebuah prestasi yang luar biasa dari anak asuh Sintayong. Hari ini Dewangga, Alfreanda Dewangga nama aslinya. Terlalu deras tadi kalau passingnya. Tidak jelas siapa yang dituju. Minta gestur, minta maaf dari Dewangga. Sintayong masih berdiri kokoh di technical area. Tidak mau kalah dengan Keisuke Honda yang juga ada di technical area tadi. Betul, dua pemain dua pelatih yang ketika aktif bermain sangat baik. Ya. Panji, bagaimana Sintayong ketika beraktif bermain bersama Sam Namiwa cuma sangat luar biasa. Langsung bola ke arah gawang. Luar biasa lemparan dari Arhan tadi. Kita scrimmage. Evan Dimas pada Pratama Arhan. Sangat tenang sekali pada Evan Dimas mencari Pratama kembali dengan berlindung di sana. Mencari Ezra Walian. Masih keluar lapangan, namun percobaan shooting yang sangat baik sekali dari Ezra Walian. Peluang pertama Panji nampaknya dari Walian. Ya. Setelah sebelumnya sortingan dari Ezra Walian atau peluang dari Ezra Walian berhasil dipatahkan oleh tes sahabat, kali ini Ezra mendapatkan sebuah kesempatan dari luar kotak penalti. Timnas Kamboja sayap dan bahkan kerasnya masih menyamin dari gawang Bul Kim Hui. Baik sekali Indonesia sejauh ini menguasai pertandingan, sudah mencetak 2 gol. Bersih, sebuah hadangan dari Asnawi terhadap Lim Pisot. Pisot tadi. Pemain yang menurut saya memang harus diwaspadai Panji, seorang Lim Pisot. Yang punya kecepatan. Betul, pemain sayap untuk Phnom Penh Crown, klubnya di Liga Kamboja. Dan seorang Keisuke Honda Panji, Terus memantau dengan serius. legenda klub AC Milan. Dan juga CSKA Moskow. Betul. Ricky Kambuaya Evan Jaya. dengan Irfan Jaya. Langsung tackle keras tadi dari Evan Jaya karena kehilangan bola. Reaksi yang cukup baik sebenarnya. Duel tadi antara Reggie Thomas ada benturan kepala dengan Lim Bisa. Keras sekali. Cukup keras sepertinya tadi terlihat. Apa yang terjadi kita lihat? Ada benturan antara pundak Lim Bisa dengan kepala dari wajah dari Ryuji Tomo. Ini harus mendapatkan pemeriksaan dulu karena kepala sangat berbahaya jika sudah terbentur. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan back. Kalau memang Ryuji Tomo kita lihat pemain yang gigih dan juga sangat tangguh. Sergio Ramos Indonesia Panji. Sergio Ramos kita lihat dia sangat serius membangun otot-otot di tubuhnya. Betul, dengan Max Maskel yang dimiliki oleh seorang Ryuji, etos kerjanya sangat menggambarkan Profesional sekali ya. profesional sekali. Dan kita tahu memang Ryuji juga pemain keturunan juga Panji. Ya, tadi pada kiper Syahrul Krisna Fadila. Menarik Panji melihat seorang Syahrul Trisna di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Diberikan kesempatan. Betul, dari kiper Gabriel Persikabo. jadi andalan. Dan memang ketika bermain di Liga 1 sama Persikabo, Syahrul Trisna adalah salah satu kiper yang memiliki save terbanyak Panji. Ya. Ini mungkin menjadi nilai ukur atau tolak ukur dari seorang Sintayong.
memanggil Salut. dan juga mencoba langsung di partai lawan Kamboja ya. Betul, mungkin inilah kesempatan untuk Sahrul untuk membuktikan. Karena di kertas Kamboja belum terlalu lawan yang memang kuat seperti Malaysia ataupun juga Vietnam. Walaupun juga tetap tidak bisa diremehkan. Free kick dari Chon Cancap. Tersambat tadi tidak sempurna umpan kepada Saret Kria. Masih kesulitan mencari bentuk permainan Kamboja, mendapatkan pressing ketat dari Indonesia. Coba bangun serangan. Masih Betul. gagal. Lalu dribble Witan masih dikuasai oleh Kamboja yang bisa tadi. Masih mencoba membongkar tanah, ada pemain terjatuh tadi, Witan Sulaiman. Ada benturan tadi sepertinya dengan Limpisot. Sudah 2 kali Limpisot ya, tadi terbentur dengan Ryuji Tomo dan sekarang Witan Sulaiman. Memang tertinggal 2 gol sepertinya membuat pemain Kamboja mulai lebih panas dalam bermain ya. Betul, tensi tinggi nampaknya. Dicoba. Dan ini gol pertama. Rahmat Irianto berdiri bebas tadi. Selebrasi. Kemudian ini dia gol kedua dari Evan Dimas. Ya, sangat cantik melewati kolong dari Sambat, kapten dari Kamboja, dan juga sedikit deflect. Sebuah tendangan menyilang dari seorang Evan. Reza Wadian mencari Irfan Jaya. Ada Sambat di sana. Tidak mampu melewati hadangan Sambat tadi karena memiliki postur yang cukup besar. Ini Irfan Jaya. Dengan lengkap Irfan sama Lingkumi, main PSS Sleman. Sulit sekali mencoba dari sektor kanan pertahanan Indonesia, namun di sana juga ada Witan dan juga Asnawi yang bahu-membahu. Kembali ada benturan di sana antara Asnawi Mangkualam dengan pundak dari Satrosit maksud saya. Main 24 tahun dengan 22 caps. Cukup pengalaman di timnas Kamboja. Fullback kiri dari Kamboja. Sat Posip. Evan Dimas Darmono. Free kick. Sudah siap Ryuji Tomo, Izam Walian dan juga Dewangga pastinya di tengah penalti. Oh, bola tadi terlalu jauh, tidak sempurna. Kembali ada benturan pada Asat Posip. Kita bisa melihat tadi bola selalu diarahkan kepada Limpisot Limpisot. ya. Dari Asat Posip pada Limpisot tadi. Beberapa kali memang bola mengarah kepada seorang Limpisot. Pemain yang kita sudah singgung sejak menit awal bagaimana Limpisot pemain dengan agility yang sangat baik, bermain untuk tim Phnom Penh. Dan kali ini ada sebuah serangan nampaknya dari tim Indonesia mencoba menekan langsung seorang Witan Sulaiman. Rahmat Irianto memberikan umpan pendek kepada Evan dan Evan sebuah crossing. Oh, tidak jelas siapa yang dituju. Bola berhasil di garis line. Lagi ada tekanan dari Indonesia sedikit kebingungan, tapi Kamboja mau ada tekanan. Seperti tidak ada yang mengatur jalannya pertandingan atau pemain jenderal lini tengah dari timnas Kamboja. Bagaimana mereka langsung memberikan direct ball kepada flank kanan dan flank kiri. Menarik jika berkata dari pertandingan mereka menghadapi Malaysia, mereka bisa menguasai ball possession dan Malaysia lebih banyak mengandalkan serangan-serangan dari counter. Artinya kita punya kualitas yang juga cukup baik ketika kita bisa menguasai ball possession atas Kamboja ya. Betul, unggul pastinya. Dan kita tahu ketika Malaysia melawan Kamboja di laga pertama mereka, Kamboja memiliki 53%, tadi 57%. Dan ini kita tahu Malaysia dengan pemain yang sangat baik, para pemain yang bermain untuk di Liga Super Malaysia dan beberapa bahkan bermain di Liga luar seperti Lukman Hakim, hanya mengandalkan skema fast break atau serangan balik. Artinya start yang sangat baik dari timnas Indonesia karena memiliki keunggulan dari possession, ball possession dan juga dari hasil skor sementara unggul 2-0.
tadi, pemain muda 19 tahun, sangat muda. Betul, tapi kita bisa melihat Minta sangat tenang Panji. Walaupun kita tahu dia kalah kualitas dengan para pemain Indonesia, tapi dia tampil gigih, tampil berani untuk menjaga lini tengah dari timnas Kamboja. Tampil lepas karena pemain baru memiliki 2 caps, artinya dia masih menimba pengalaman. Urisan Sulaiman, Ricky Kamboja, tendangan dari kirinya masih melebar dari gawang, namun ini inisiatif yang sangat baik dengan posisi yang sebenarnya sudah cukup enak untuk melakukan shooting. Ricky Kamboja memilih untuk menendang silang Panji, bagaimana dia ingin mengikuti cara dari seorang Evan Dimas. Menghilangkan bola, tapi sayang tendangan kirinya kurang sempurna, hanya melebar saja dari gawang. Kim Hui, kiper berusia 21 tahun, kiper muda juga. Bola meninggalkan lapangan, lebar ke dalam. Kim Hui yang juga baru menjalani 2 caps sebelumnya, sudah langsung mendulang 2 gol sebanyak jumlah capsnya. Dengan pada ini capsnya menjadi 3 caps bersama timnas Kamboja. Banyak pemain muda yang diandalkan oleh pelatih Yuri Rose, dan sebuah serangan coba dibangun oleh Seposit menuju Limpisot. Limpisot mencari rekannya. Oh, benar sekali dari Kiosok Peng tadi, dengan bola terlalu deras dari kiper Indonesia Syahrul Krisna Fadila. Dan kita bisa melihat Limpisot seperti juga kebingungan Panji, terisolasi di lini depan dari timnas Kamboja. Bagaimana para defense line dari Indonesia bermain sangat solid sejauh ini. Ada Keisuke Honda, bukan sang pelatih namun sang manajer yang langsung berdiri di technical area. Langsung bola jauh kepada Dimas Darmono, berdiri bebas di sana di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Kamboja, terlalu jauh. Ada Witan Sulaiman. Oh, sebuah clearance dari Seposit. Asnawi Mangkualam, duel dengan Limpisot. Bagus sekali. 1-2 Panji. Satu gol sangat bagus sekali tadi. Saya masih berhasil diamankan oleh Saret Kria, atau nampaknya dari Chon Chanjaf, back berusia 22 tahun. Asnawi Mangkualam. Laga sudah berlangsung selama 31 hingga 32 menit Panji. Tidak terasa bagaimana permainan manis dari Indonesia membuat kita semua menikmati jalannya pertandingan Indonesia pada malam hari ini. Pressing, determinasi, kerja keras. Ketika mereka memang sangat bersemangat mencuri poin dan juga mencetak gol sebanyak-banyaknya di laga kali ini. Tendangan penjuru ini Panji menjadi tendangan penjuru ketiga nampaknya untuk timnas Indonesia. Peluang lain dari timnas Indonesia. Kita tahu Panji, Indonesia memiliki keunggulan postur di beberapa pemain. Ada Lee Jung Tomo, ada Ezra Walian, ada Dewangga, yang kita tahu memiliki postur yang sangat tinggi, dan ini harusnya dimanfaatkan oleh Pratama Arhan sebagai selaku eksekutor dari tendangan penjuru timnas Indonesia. Habis dirinya Arhan dengan dalam super langsung kotak penalti. Kita lihat apakah umpan dari Skoko Jokowi juga mampu memberikan peluang berbahaya untuk timnas Indonesia. Itu yang sama, mencari gol! Kembali Rahmat Irianto mencetak 2 gol di laga ini dan menambah Indonesia unggul 3-0. Awal sangat baik sekali untuk Rahmat Irianto, langsung mencetak 2 gol di laga AFF perdananya di tahun ini. Dan kita bisa melihat dari skema luar biasa, tendangan penjuru Panji, sebuah tendangan penjuru dari Arhan yang sangat baik, menukik ke depan gawang dari Kim Hui. Oh, tidak adanya pernyataan cantik sekali kembali seperti tadi skema gol pertama dan kali Rahmat Irianto mendapatkan posisi yang baik dan juga umpan yang sangat pas untuk mengambil momentum. 2 gol langsung diciptakan di laga perdananya. Uniknya seorang Rahmat Irianto berposisi sebagai DMM dan menjadi top skor sementara timnas Indonesia, bahkan top skor dari AFF. Sejauh ini adalah seorang defensive midfielder. Baik sekali kita bisa lihat lagi bagaimana 2 peluang dari skema open play atau skema bola mati, dan kali ini ada serangan dari Kamboja. Kalau dari seorang Asnawi tadi Betul, coba diamankan. tadi. Oh, nampaknya tendangan pojok. Dan kita bisa melihat lagi bagaimana 2 dari 3 tendangan penjuru timnas Indonesia
bisa menghasilkan gol ya. menghasilkan langsung gol ya sangat baik. Artinya kita punya kelebihan dari umpan-umpan keras untuk Stratoli dan juga bola-bola atas. Kita main pos lebih tinggi tadi, Rahmat Irianto, Rudi Tomo, Dewangga, ada Ezra juga. Dan jika nanti memang sudah ada di pertandingan lain bisa ada Elkan Bagot juga ditambah di sana. Betul, Elkan Bagot tinggi banget 194 cm. Kita bisa lihat di technical area ada seorang Yu Jehon. Pacu Yu Jehon, ex-kiper dari Persipura dan Indra Bukan yang berada di coaching staffnya Sintayong. Menarik, lihat seorang Yu Jehon sekarang sudah berada di timnas, salah satu kiper asing terbaik di Liga Indonesia. Ex maksud saya. Bahaya lagi. Oh, Kenapa terlalu deras tadi umpan waktu dari Kamboja dari Charles Sokpeng, pemain 29 tahun. betul. Pemain andalan Kamboja. Salah satu penyerang legendaris dari timnas Kamboja, Panji, kita bisa bilang Kim Sok Peng. Beberapa media dari Kamboja juga banyak memberikan spotlight untuk penyerang yang satu ini. Pendek saja seorang Sahrul Trisna Fadila mencari Dewangga. Dengan kaki kirinya Dewangga mencari Irfan Jaya atau Irfan Samalin Puri Jaya. Pada dari Dramadan tadi seperti bukan pelanggaran. Betul, tidak ada pelanggaran di sini. Berbahaya ini buat Indonesia. Dia bisa diblok tadi oleh Dewangga. Pratama Arhan. Sepertinya ada benturan dengan salah satu pemain dari Kamboja. Akan mengerang kesakitan. Semoga tidak ada cedera, Panji. Ya. Untuk Arhan, karena kita lihat sangat vital permainan dari seorang Arhan sejauh ini. Bagaimana dia bisa mengisi sisi kanan pertahanan Kamboja, memberikan umpan-umpan manja kepada penyerangan Indonesia, dan buktinya terakhir satu asisnya sangat baik. Punya umpan-umpan yang sangat baik, bahkan juga crossing lemparan ke dalam poin yang sangat kencang kotak penalti. Betul. Yang menarik adalah seorang Rahmat Irianto juga sebenarnya tidak berpostur sangat tinggi, bertinggi 171 cm. Menurut saya mungkin para pemain Kamboja menjaga pemain-pemain yang lebih tinggi, Panji. Ada seorang Ezra tadi kita sebut, Dewangga, ada seorang Rigi Utomo Prabowo. Dan Rahmat Irianto bisa memaksimalkan celah di lini pertahanan dari Angkor Warrior. Tiga masih sementara kemudian Indonesia di menit 36 masih mencoba mencari gol lebih banyak anak-anak asuh Sintayong. Bola sudah keluar dari corner kick untuk Kamboja. Kick dari Kim Sok Peng, pemain paling pengalaman di starting line up Kamboja, 52 caps, 29 tahun, juga orang Kamboja. Cari rekan-rekannya langsung saja. Sudah mulai Indonesia dari pemain nomor 15 Wesley. Ini agak sedikit kendor dari pemain Indonesia tadi. Betul, postur tubuh Indonesia tadi tidak mampu dimanfaatkan dengan posisi yang cukup baik tadi. Sebuah tendangan terburuk. Oh, sangat bahaya memang. Posisi Dewangga tadi sepertinya ya, tadi. Betul, dan kita bisa melihat bagaimana sang pencetak gol tidak terjaga dengan baik oleh lini pertahanan dari Indonesia. Oh, Dewangga terlepas penjagaan terhadap sang pencetak gol. Yusafi ya. Betul. Yusafi Seorang defender nampaknya atau defender dari Kamboja 3-1 Panji. Semoga Indonesia kembali bangkit, Panji. Bisa bermain lebih tenang seperti awal babak pertama tadi. Jangan tengah. Betul. Karena jumlah gol dibutuhkan juga nanti ketika untuk sesi gol head to headnya. Dan sejauh ini Indonesia layaknya Malaysia unggul 3-1 Panji. Semoga Indonesia bisa menambah keunggulan. Hasnawi mencari temannya, mencari kawannya, crossing saja. Masih ke atas gawang, namun sangat baik sekali tadi peluang pertama dari Irfan Jaya. Namun saya tidak mampu dituntaskan oleh Ezra Walian. Bola dari rebound Irfan Jaya. Betul, bagi sebuah nampaknya
Halpoli dari Irfan Jaya menerpa Mister atas gawang dari Murkin Boy. Sebuah umpan yang sangat baik dari Asnawi Mangku Alam. Baik sekali, dan second ball yang telah dimanfaatkan oleh Ezra Walian. Sayang sekali, sayang karena sudah sangat berdiri bebas. Ezra Walian sana kurang tenang dalam mengeksekusi bola depan gawang, bola rebound dari Irfan Jaya. Evan Dimas, benturan tadi. Sebuah pelanggaran dari Limpis. Mulai panas tadi ya, pemain nomor 17 Limpis. Dari Evan Dimas. Sepertinya wasit memanggil. Apakah akan diberikan kartu kuning lewat tindakan tidak sportifnya? Nampaknya wasit mengklaim ada sebuah tindakan tidak terbunyi pagi dari seorang Limpis dengan menggunakan situnya. Dan rupanya masih lolos dari kartu kuning, hanya diberikan peringatan terakhir Limpis karena protes dan juga sikapnya yang dianggap tidak sportif. Bisa ditangkap kiper Ulkim Bui. Arhan langsung. Indonesia harus harus tidak boleh memberikan Kamboja kenyamanan pagi, tidak boleh memberikan Kamboja kesempatan untuk mengembangkan permainannya. Ini yang akan menjadi bahaya bagi Indonesia apabila Kamboja bisa mengembangkan jalannya pertandingan. Nampaknya ada pemain yang akan masuk pagi. Langsung ada pergantian di sana sepertinya. Muhammad Edo ya? Muhammad Edo Febriansyah. Betul, Edo Febriansyah. Fullback Persita Tangerang. Nampaknya akan menggantikan salah satu pemain dari Indonesia. Sepertinya, apakah tadi Arhan yang memang sempat mendapatkan perawatan? Kita lihat siapa yang akan digantikan. Akan menjadi debut nampaknya bagi Edo di kompetisi resmi bersama timnas Indonesia. Irfan Jaya. Menarik siapa yang akan ditarik oleh Sintayong. Betul Panji, nampaknya Arhan tadi memang sepertinya sudah tidak sedikit pincang akibat tadi ada benturan. Sayang sekali, namun memang Arhan harus diprioritaskan juga untuk laga-laga selanjutnya. Betul, dan semoga tidak ada cedera serius untuk Pratama Arhan, fullback kiri dari PSIS Semarang, dan sebuah debut. Semoga Edo Febriansyah bisa memberikan yang terbaik. Salah satu pemain Kamboja bersiap. Sopeng, betul. Harus fokus, konsentrasi, jangan sampai lengah lagi. Bola-bola set piece. Baik sekali seorang Edo. Bola pertama dari Edo. Sentuhan pertamanya, sebuah clearance yang sangat baik. Berbahaya bagi Indonesia. Bisa langsung dibuang tadi oleh Dewangga. Ada Ezra Walian. Bola dibuang saja. Keisuke Honda. Edo mencoba mencari Evan Dimas. Kita ada rekan Edo Febriansyah pada Evan Dimas. Orang matikan maksudnya Evan Dimas. Tidak sepuluh tadi passing dari Evan Dimas. Ryuji Utomo. Ryuji berduel tadi. Baik sekali. One on one dengan Limpisot dan tidak memberikan celah bagi seorang Limpisot. Pemain yang dari sejak awal memberikan kesulitan untuk lini pertahanan dari Indonesia. Kita bisa melihat ketenangan dari Ryuji Utomo Prabowo, pemain asal Jakarta yang beberapa kali memperkuat tim-tim luar negeri. Panji Edo Febriansyah. Regi Kamboya tadi mendapatkan sodoran umpan dari Ryuji Utomo yang melakukan sliding tackle. Witan Sulaiman mencari rekannya langsung pada Ezra Walian. Namun masih terlalu kencang tadi umpan dari Witan Sulaiman. Betul, terlalu deras Panji. Hanya menuju seorang Ulkim Bui. Sebuah percobaan crossing dari seorang Witan Sulaiman. The Baby Shark Panji. The Baby Shark. Julukannya ketika membela timnas U19 Egy saat itu. Ezra Walian mencari Irfan Jaya atau Edo Febriansyah. Edo Febriansyah. Rahmat Irianto. Tidak sempurna tadi bola dari Rita Sambat. Baik sekali Rita Sambat. Sosidan. Limpisot
Randy Shot berduel dengan Ryuji Tomo. Baik Sekali sekali. cantik dari Ryuji Tomo. Bola sangat bersih tadi. Betul. Ryuji Tomo melakukan sliding tackle yang sangat baik. Sangat wasit. Pelanggaran nampaknya dari seorang Ricky Kamboja. Quick free kick diambil oleh pemain Kamboja. Waktu tersisa 1 menit. Babak pertama waktu normal. Berbahaya ini. Indonesia harus fokus, jangan sampai kecolongan lagi di akhir babak pertama. Jangan biarkan bola dan momentum berpindah. Betul, seharusnya Indonesia bisa mencetak 1 gol lagi pagi ya, untuk memberikan rasa nyaman di babak kedua nanti. Saya tadi ada beberapa peluang juga tidak mampu dimaksimalkan, namun masih bisa coba lagi di babak kedua nanti. Betul, tadi seperti peluang terakhir 2 tembakan dari Irfan Jaya masing-masing dan juga seorang Ezra Walian. Yang masih terlalu kencang ke atas gawang. Dan kita lihat bagaimana seorang jiwa fighter dari seorang Ezra Panji. Berapa peluang Indonesia berhasil didapat dari seorang Ezra Walian. Dan memang ball position mulai semakin tipis, 57% menghadapi 43% dari Kamboja. Ini artinya Kamboja juga mulai sedikit bermain lebih tenang, mulai memegang bola lebih banyak dan mulai melakukan serangan lebih banyak dibandingkan awal babak pertama tadi. Betul, Bang, dan kita bisa lihat bagaimana supporter dari Indonesia memerahkan Bishan Stadium. Para supporter yang mungkin stay di Singapura, Bang. 1 menit injury time. Ezra Walian. Jadi dia supporter Indonesia yang hadir langsung di Singapura di Bishan Stadium. Rinty Shot dan Sakosit menjadi daya dobrak andalan Kamboja. Ya, berakhir sudah 45 menit babak pertama dengan skor sementara 3-1 untuk timnas Indonesia. Gol kita